pada hari ini kita akan bertukar pikiran ya mengenai bagaimana budidaya tanaman jahe. Tapi tanaman jahe yang ada di polybag, karena ini yang lagi ngetren sekarang ini. Nah, bagaimana nanti potensi budidayanya? Nah, ini akan disampaikan oleh Pak Widodo. Dia adalah pelaku ya logistis terutama untuk jahe. Nah, Proto saya kira sudah banyak yang tahu. Selain Proto juga ada Kamris, ya, nanti juga di jahe. Dia juga sudah sering keluar masuk TVRI. Ya, ini nanti sangat luar biasa. Nah, untuk lebih jelasnya, ya nanti mungkin kalau ada pertanyaan nanti kami juga bisa membantu bagaimana prospek jahe di polybag ini ke depannya. Ya. Untuk lebih jelasnya, langsung saja Pak Widodo yang akan menyampaikan di lapangan bagaimana mulai dari olah tanahnya, medianya itu seperti apa, kemudian cara-cara tanamnya gimana, kok yang dari satu itu bisa menjadi banyak sekali itu, ya teknisnya itu bagaimana. Ya, pada kesempatan ini akan dikupas oleh beliau yang luar biasa, Pak Widodo. Monggo Pak Widodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau bisa berdiri Pak. Kali ngomong nih, nanti sambil berdiri nggak apa-apa. Ini kenalkan nama saya Widodo. Bisa dilihat di layar. Saya di Bantul, nama tinggal hidupnya, yaitu di Sorolate, Sitokato dan Sleman. Nanti kalau Bapak Ibu pas melewat boleh kenalan. Seperti itu. Kebetulan hari ini kita diundang ke PT NASA, yaitu PT kita semua, untuk berbagi bagaimana tata cara budidaya jahe merah, termasuk nanti seperti apa tukang jahe merah ini. Seperti itu. Dan nanti Bapak Ibu boleh mencatat, ataupun kalau yang bawa kredit boleh mengcopy nanti. Jadi nanti bisa copy, dan kalau bisa nanti boleh datang ke rumah minta kopi sendirinya, boleh kopi sendiri maksudnya. Jadi menurut saya semua peluang saya itu sangat bagus sekali. Seperti apa kita menyikapinya. Jadi budaya nanti boleh saya merah, boleh satu, boleh yang lain. Termasuk yang sudah saya lakukan selama ini berganti-ganti. Awalnya kita cabai, makanya kurang bagus. Kita berbagi cabai lagi, kita coba lagi. Ya gagal sekali, 2 kali tidak sama. Lakukan saja. Banyak pendahulu kita yang namanya tanam padi. Jadi kalau nenek kakek dulu tanam padi, pernah dengar yang istilah merek? Iya kan? Pernah dengar yang makan itu? Tapi ya bosan-bosannya tetap tanam lagi. Kita tidak harus seperti itu. Kita harus seperti itu. Jangan mudah lakukan saja, karena kalau nanti kita mulai misalkan tanam padi ganti tanaman yang lain, tidak ketemu solusinya. Nanti tidak ketemu solusinya. Jadi saran saya lakukan saja sampai ketemu nanti solusinya. Permasalahan di mana selesaikan, itu akan berhasil. Seperti itu. Bapak Ibu semuanya, saya akan ulang lagi sedikit tata cara budidaya jahe merah ini. Apa lagi yang tanya? Ini data saya kurang. Lanjut. Ini alamat di Sorolate. Sorolate, Sitokato, Sleman. Jadi kalau itu dari arah Jogja nanti ketemu kantor polisi, atau ketemu Pak Amir, belok kiri. Belok kiri nanti sudah ada pelang banyak sekali di sana yang menuju ke rumah saya. Sudah ada pelangnya. Jadi kita bingung nyarinya. Itu belok nanti sudah ada pelang. Jadi ada jahe merah, ada semut banyak. Sudah sampai rumah saya. Nomornya 0878 7754 0457 atau 0821 3876 4257. Saya ulang lagi yang 0821 3876 4257. Facebooknya Widodo IMG.
Caranya itu bagian. Ada lagi? Kalau enggak sedikit saya akan bercerita tentang si Jaya Merah ini. Jadi sebenarnya nanam Jaya Merah ini cukup mudah sekali, Cuma nanti kalau kita nanamnya di di pekarangan atau di lahan yang memang tidak memakai proses seperti ini bisa. Cuma nanti hasilnya yang kurang maksimal. Karena apa? Di dalam media tanam di alam atau di pekarangan itu kan bantat, sehingga si rimpang jaya itu mekar, itu susah. Nah, bagaimana biar mekarnya gampang? Makanya teknologinya kita olah. Ya, medianya yang gembur, drainasenya cukup. Artinya gini, ketika si politik ini kena air, dia akan cepat hilang. Nah, gembur ini untuk memudahkan si rimpang itu mekar, sehingga dalam satu batang atau satu politik ini bisa panen 1 sampai 5 kilo nggak masalah. Nanti kita lihat sebenarnya. Jadi jangan kita olah dengan medianya saja. Sebenarnya dimanapun bisa, jadi bisa. Cuma memang kurang maksimal. Paling untuk 6 ton satu batang itu nggak bagus. Bisa kurang. Karena memang tanah tekstur tanah di polybag sama di alam itu sudah berbeda. Nanti barat itu tadi. Kita ulang lagi, bila-bila nanti setelah ini kita tanya jawab, kita putar lagi. Bisa potong ini aja. Usaha budidaya jahe merah dalam polybag ini semakin digemari masyarakat, sebab selain dapat dilakukan di lahan sempit, tanaman obat ini terbukti dapat memberikan keuntungan ekonomi bagi pembudidaya. Berikut dari budidaya jahe merah yang dilakukan di Bogor meliputi tahapan pemilihan bibit, penyemaian, penanaman, perawatan, pengurukan, dan panen. Bahan baku dan sarana pendukung yang diperlukan dalam budidaya ini adalah bibit jahe merah, bahan organik kaya nutrisi atau edukasi, larutan artikul suplemen organik atau larutan yang mengandung hormon pertumbuhan, kotak penyemaian sekurang-kurangnya berukuran 30 kali 40 cm dengan tinggi 15, plastik transparan dan polybag berukuran 60 cm. Pada tahap pemilihan bibit yang terpenting adalah memilih rimpang jahe merah khusus untuk bibit dan bukan rimpang jahe merah konsumsi. Adapun ciri-ciri bibit yang baik adalah terlihat halus, tidak ada perlukaan pada kulitnya, montok dan tidak kisut. Hal ini penting sebab jika rimpang jahe kisut, maka dari semain akan mudah membusuk. Yang berkualitas, langkah berikutnya adalah merendamnya ke dalam larutan anti gulma organik selama lebih kurang 2 menit. Komposisinya 1 tutup botol anti gulma untuk 5 liter air. Tujuannya untuk mengendalikan jamur dan bakteri merugikan lainnya yang terdapat pada rimpang jahe merah. Jangan lupa singkirkan bibit yang mengapung di permukaan larutan. Rimpang jahe merah ditiriskan dengan cara diangin-anginkan sampai kering. Pengeringan ini biasanya memakan waktu hingga 1 hari lamanya. Setelah benar-benar kering, rimpang jahe merah direndam kembali. Medianya adalah suplemen organik atau larutan mikroba tanaman yang mengandung hormon pertumbuhan. Komposisinya 3 botol suplemen organik. Perendaman dilakukan 3 sampai dengan 4 jam lamanya. Sampai pada tahap ini, rimpang jahe merah siap disemaikan. Pada tahap penyemaian, langkah pertama yang dilakukan adalah menyiapkan media tanam
Media tanam tersebut diperoleh dengan mencampurkan bokasi dan tanah. Komposisinya 1 untuk bokasi dan 2 untuk tanah. Setelah bercampur rata, tambahkan air secukupnya agar kelembapan media tanam terjaga. Setelah itu masukkan media tanam tersebut ke dalam kotak persemaian setinggi 10 cm dan ratakan permukaannya. Selanjutnya bibit jahe merah disemaikan. Letakkan bibit jahe merah dengan posisi tidur di atas permukaan media tanah. Tutup kotak penilai dengan plastik transparan yang telah diberi lubang pada permukaannya. Jangan lupa ikat plastik dengan kotaknya. Kemudian jemur bibit jahe merah hingga 7 hari lamanya. Seminggu kemudian, record jahe merah ditumbuhi pada tunas. Ini menandakan sudah siap dipindah atau ditanam pada polybag. Apabila akan dijual belikan dalam bentuk bibit tanaman, maka bibit jahe merah bisa ditanam pada polybag kecil. Namun apabila akan dibudidayakan untuk keperluan konsumsi, maka bibit dapat ditanam pada polybag besar. Media tanam yang digunakan pada polybag ini sama seperti yang digunakan untuk media tanam penilaian. Setiap polybag berisi 1 bibit rimpang jahe. Tanam bibit jahe merah dengan kedalaman 3 cm dari permukaan media tanam. Selanjutnya, letakkan polybag dengan intensitasi dan matahari yang buruk sampai dengan 80% setiap harinya. Perawatan yang dilakukan pada usaha budidaya jahe merah relatif mudah, yakni selalu menjaga kelembapan media tanam. Caranya dengan menyemprotkan suplemen organik dan melakukan anti-gulma organik seminggu sekali secara bergantian. Komposisinya 1 tutup botol untuk suplemen organik atau anti-gulma organik dicampur dengan 2 liter air. Selain penyemprotan, penyiraman dapat pula dilakukan dengan cara yang lebih sederhana, yakni menggunakan ember atau peralatan lainnya. Memasuki usia tanam 3 bulan, tahapan yang harus dilakukan adalah menurunkan. Caranya dengan menanam bokasi tanpa campuran tanah ke dalam polybag dengan ketinggian 5 sampai dengan 10 cm. Penambahan bokasi tanpa campuran ini dimaksudkan untuk perkembangan rimpang jahe merah, sekaligus untuk memenuhi kebutuhan tanaman yang sangat terakus nutrisi. Pemupukan seperti ini terus dilakukan setiap 3 bulan sekali hingga masa panen. Setelah minimal 8 bulan tanam, panen jahe merah dapat dilakukan. Dengan perlakuan khusus di setiap tahapan budidaya, Widodo dapat menghasilkan jahe merah hingga 5 kg per polybagnya. Permintaan pasar terhadap tanaman obat berbatang seru ini cukup tinggi. Di pasar tradisional, harganya mencapai Rp16.000 per kilogram, sedangkan di pasar modern mencapai Rp37.500 per kilogram. Di sisi lain, pasar ekspor dari waktu ke waktu semakin meningkat jumlah permintaannya. Menggiurkan bukan? Tadi sekilas tata tanah. Sekarang saya akan menjelaskan langkah demi langkah. Step by step, tulis ditulis, tulis tidak. Ya. Jadi sebelum kita menanam si jahe merah ini, kita harus menyediakan dulu dengan namanya media tanam. Orang boleh menyebut pupuk, orang boleh menyebut bokasi, bahan organik kayak nutrisi. Nanti boleh itu kasih nama diri boleh, bapak nama diri boleh, apa namanya boleh. Gitu. Jadi hal-hal yang kita perhatikan apa yang kita sediakan sebelum menanam jahe, yaitu kita sediakan dulu kotoran binatang, yaitu boleh kambing, boleh sapi, boleh ayam, yang penting gampang dicari. Ini juga boleh. Jadi kotoran kambing, kita tutup kotoran kambing saja. Setelah itu ada yang namanya sekam. Yang kalau
Ada lagi yang namanya katul. Ya, setelah katul kita sediakan pokoknya. Yang buih dari sini yang banyak, artinya kalau saya hanya pakainya nanti ketambah lagi hormon itu buih. Ada lagi yang namanya pestona. Jadi di sini nanti anti gulma itu pestona. Kalau di sini mikroba tanaman, ya, ada POC, ada pestona. Nah, setelah semua terkumpul, langkah yang pertama yang kita olah adalah kotoran binatang dulu, kotoran kambing, sapi boleh, kotoran kambing. Nanti kita aduk atau kita campur dengan pestona. Nanti ada semua ukurannya, yang penting tanya dulu. Kita campur dengan pestona. Dan setelah kita campur, kita ungkep dulu. Kita tutup pakai terpal selama sehari semalam. Setelah 1 hari 1 malam, kita buka terpalnya, kita ratakan lagi, baru kita campur yang namanya sekam. Kita tambah sekam, ada kapur, lalu ada POC-nya. Kita campur semuanya, kita ungkap lagi 3 hari 3 malam. Dan itu selesai dulu, kita anggap selesai dulu. Sekarang persiapan bibit jahenya. Tadi media tanam apa bukan sih Pak? Sama. Media tanam itu boleh, namanya boleh bokasi, boleh media tanam, boleh pupuk, boleh rabuk, boleh kompos, namanya macam-macam. Nanti boleh bikin nama sendiri lagi. Belum itu kamu bertanya. Iya, nanti yang bagian kedua ya kalau. Saya pernah baca di tafsir kan di Jepang ya. Ya. Intinya itu fermentasi. Ya. Ini fermentasinya juga. Fermentasinya. Ya juga kan. Ini dari 3 malam. Nanti ada semua sudah. Kita teknik ambil membuat atau mempersiapkan bibit jahenya. Jadi bibit jahe yang bagus jangan beli di pasar. Kalau dibeli di pasar nanti banyak yang busuk. Yang busuk biasanya semai busuk. Ya, cari yang memang kalau bahasa di pertanian itu benas, mentes, paham mentes itu. Misalnya alkohol ini, mendekati melindungi jawabannya. Itu nanti kita rendam dengan anti gulma. Kalau saya kalau di sini berarti nanti pakainya pestona. Kita rendam pakai pestona 12 menit. 12 menit. Ya karena di dalam buku panduan kita saja 12 jam. Itu 12 menit saja nanti takut sama membuat menutup pori-pori 12 menit kita tiriskan dulu. Ya kita 12 menit kita tiriskan angkat sampai kering lagi, sampai besar lagi. Itu eskalanya 1 kub pakai 5 liter. Karena itu untuk menghilangkan jamu yang ada di dalam jahe. Ya. Setelah kita dinginkan, setelah kita keringkan tadi, kita rendam lagi pakai POC-nya. itu sudah dalam di tanah. Ya kering dulu. Kering di PP apa dia? Ya, yang penting start lah. Yang kan udah di Berapa menit? yang penting takanannya kering saja. Oh, kering aja. Airnya udah hilang. Air hilang. Proses lagi. Proses lagi ya. POC itu selama 3 jam. Ini kadang-kadang tidak lama 3 jam. POC itu iya. Nanti beli sih ada. Sekarang ada yang mau. Iya. Kalau POC itu kalau di tempat saya namanya mikroba tanaman. Itu campurannya kayak Sama. Iya, untuk mempercepat pertumbuhan boleh campur dengan hormon itu boleh. Iya, yang POC-nya bercampur hormon. Sama, 1 per 4.
Ya, kalau memang bagus. Setelah selesai, nah baru kita siapkan pupuk tadi. Kita semaikan. Semai itu nanti boleh pakai besek. Yang penting takarannya seberapa tanah. Kalau hanya sekali ya pakai besek. Kalau memang agak besar ya nanti pakai apa bisa. Atau nanti juga di membuat lubang dalam 10 cm. Ayo kasih bagor atau kesek. Bagor itu kan bagor bias. Dari kita beli. Nah belinya nggak usah tebel-tebel, paling 1 cm kebelan. Ya makan. Ini setelah PLC tadi Iya. lagi. Iya, saya kan dulu. Serengkan, langsung di. Mau di sungai, cuma di sungai. Iya. Nah cara penuhnya nanti ini siapkan tadi atau digesek. Ketebalan medianya 1 cm. 1 cm dulu. 1 cm kita ratakan. Baru siripang saya tadi kita tata. Nah kita tata. Setelah kita tata, tambah lagi dengan media tanam lagi. Ditutup lagi. Nutupnya yang penting ketutup nggak usah dalam-dalam. Yang penting tutup. Nah, biasanya dalam waktu 8 hari sampai 12 itu sudah mulai sedikit, sudah mulai pukul. Itu dulu pakai pakai Iya. tapi transparan aja. Ya, yang penting nggak usah pakai dalam-dalam, yang penting kelihatan aja, yang penting tutup. Gak usah, langsung aja. Misalnya, kenapa ditutup pakai media ini? Karena dalam media ini tidak ada yang namanya proteinnya, media. Itu lumayan. Oh iya. Yang itu berdua aja. Yang itu boleh di dalam rumah boleh, di dalam rumah boleh. Nah, biasanya dalam waktu 8 sampai 12 jam sudah pukul tinggi itu. Baru nanti kita ambil. Kalau mau ditanam langsung di dalam politik yang besar boleh, ditanam aja boleh. Tapi kalau mau di biasanya misalnya itu seperti ini, per satu politik besar. Nanti dalam politik yang besar, satu politik ini ditanam 1 tunas. Kedalaman nanamnya 3 cm dari permukaan itu. Sedangkan si politik nanti, politik yang besar ini kita isi sekitar 10 cm pertama. Kita pertama, politik yang besar kita isi dengan media tanam 10 cm. Jadi nanti langsung yang sedikit tadi boleh langsung ditanam di yang besar. Atau biasanya pesanan ditaruh di laci. Nah nanti kalau ibu beli yang besar seperti ini, hati-hati mengeluarkan dari politik yang kecil. Biasanya itu tak cabut saja. Ya, ini biasanya nggak pernah cabut. Ini sebenarnya kurang bagus. Yang pasti di sehingga dia keluar sendiri. Akarnya utuh, tidak ada rusak. Dan dia akan keluar sendiri. Jadi, hati-hati. Kalau di pasar yang biasa saja atau di KUD, keluarganya hati-hati. Karena yang di KUD itu biasanya tanahnya basah. Dan mungkin dia menumbuhkan kan. Jadi dengan kita ini kan tumbuh. Seperti itu. Itu kan tanahnya nggak itu. Nanti juga makanya Dikit yang itu. mau itu supaya boleh nggak apa-apa. Hanya coba sejauh ini ada pertanyaan. Saya pernah dengar yang model sebagai tangan. Setelah tumbuh dipotong nanti rimbangannya yang masih itu juga bisa lagi. Ya. Nanti dia tumbuh lagi, potong lagi. Ya. Ada yang model itu. Ini kalau model pernah dimasukkan ke politik. Ya, semua teknik semua benar. Versi masing-masing. Kayak gitu boleh ya? Boleh, pada punya alasan dulu kenapa seperti itu. Ya makanya dalam nanti budidaya seperti ini, biayanya akan mendampingi. Maka jangan kalau seperti ini, nanti bakal sekarang seperti ini, nanti sambil konsultasi seperti apa yang kita menarik seperti itu. Kalau nanti hanya menurut nanti akan maksimal. Sebenarnya ada pendampingan. Saya rasa dengan adanya forum seperti ini paskan. Ini setelah saya ini selesai kemarin temanya apa kita bisa konsultasi lagi. Yang sering lu rencananya yang benar yang mana? Kayak gitu atau kayak ini? Oh iya, versinya masing-masing benar. Mereka
benar, versi yang mana? Versi saya seperti ini saya benar, tapi versi saya dia salah. Versi dia saya juga salah. Semua benar, saya nggak mau malah benar salah tidak. Semua benar, semua benar. Ada lagi mas yang digunakan itu baju depan dengan tutup pakai apa jerami. Nah, terus ada atau enggak kalau pakai alang-alang. Seperti Pak Widodo tadi, kalau cuma ingin menumbuhkan tunasnya, itu nanti ditutup, terus nanti tutup lagi, terus itu atapnya dengan semprot perosinasa hormon itu. Nanti itu enggak sampai 2 minggu itu juga sudah muncul tunas. Sama satu hormon yang dipakai. Ya, banyak sekali. Makanya dengan adanya hormon ini saya rasa bagus sekali. Yang penting tunas itu tumbuh ya. Tapi yang kedua, nanti jangan bosan-bosan, jangan terus seperti ini. Atau seperti ini mendukung sekali. Apapun yang dinanti. Ini kalau beli dalam kilo misalkan kan nggak satu-satu kayak gitu ya Pak? Iya. Itu nanti kalau untuk setelah tunas itu beli potong. Terus potong di awal seperti saya tadi. Potongin dulu. Di awal dulu. Iya. Waktu saya tadi mau berpakai. Potongnya cuma sepotong dulu ya? Boleh. Sepotong nggak pakai pisau ya? Kalau pakai pisau usahakan jangan pisau yang ada. Jangan pakai pisau yang ada. Biar tidak baru. Boleh. Mana yang gampang? Karena nanti seni menanam masing-masing kan berbeda. Seperti saya boleh, mau dipotong boleh. Karena kalau kita mendatangkan bibit yang seperti dari Jawa Timur sudah irisan. Itu gimana caranya? Permata ya? Ya, permata itu 600 rupiah. Belum naik sekarang. Jabatannya lebih mahal. Ini beli yang kilo aja, udah ada dari 50-an ribu, harganya nanti di atas 100. Berapa ada apa? Bibitnya? Iya. 4 Kita kita paling ada 30 kilo. Sekarang susah saya model gaduhan itu belum biasa. Dari pakai per kilo berapa? 50. Pakai langsung gede. Ini belum kita ada berjuang belum bikin kata apa. Untuk kata Saya itu Pak, saya kan bermodal baca internet, jadi saya beli bibit di pasar. Ya. Pasar terus saya kopek-kopek gitu, saya taruh di polybag kecil-kecil. Ya. Sebulan baru tumbuh. Tidak saya apa-apain Pak, saya juga tidak tahu ini fungsi apa, saya nggak ngerti ya pokoknya. Belum minta saya juga belum ngerti apa. Kemudian saya beli itu media tanam itu. Iya. Toko bunga apa itu juga ada. Nah itu 1 bulan itu baru tunas. Nah setelah tunas, nah terus lalu saya pindah ke itu Pak Bagor 25 kiloan itu. Tempat yang masih juga ada. Nah, itu ada 100 Bagor itu. 100 Bagor itu. Nah kira-kira ini sudah masuk bulan kedua. Masuk bulan kedua. Cuma ya itu tadi siswa pertama itu kan saya konsep membaca ngoprek dari internet. Lalu yang kedua kalau pakai teknologi kayak gini ya saya pengen buktikan nanti ya ini kok 8 sampai 12 hari sudah tunas gitu ya. Kalau nggak pakai apa kok bisa lama banget ya sebulan ya Pak? Ya sama, jadi gini. Ini saya tidak ngerti. Saya sama panjangnya. Kita sama-sama mau ke Semarang. Dengan sudah kenal teknologi saya dulu. Dengan bilang ke saya, Mas, ke Semarang sekarang paling 2 jam. Saya nggak percaya karena kalau Semarang saya biasanya 5 jam. Paling cepat 5 jam saya. Ternyata masih pakainya level. Biasa pakai visa ekonomi. Ini sama-sama mau ke Semarang tapi teknologi yang berbeda. Ini sama. Ternyata yang satu pakai teknologi NASA, yang satu dengan baca di ada di internet. Sebenarnya gini, membaca buku, buku di internet atau buku yang sudah ada, itu tingkat kebenaran nanti boleh dicek. Monggo, cepat boleh, monggo Pak, cepat Pak. Monggo Pak. Monggo.
kita baca buku, kita baca artikel di internet, itu tingkat kebenaran paling-paling 15%. Cek kalau saya. Karena di ujung cerita si penulis buku hanya menjual buku, bukan menjual si jari, dia nggak dapat saya yakin sekali. Kalau nggak percaya, bapak nanti ke Gramedia, ada sekitar 6 buku. Dia menerbitkan tata cara budaya foto atau jahit lagi ya. Itu ada 6 buku yang terbit di pasar Gramedia. Itu semua warnanya menarik sekali. Poles-poles pakai apa? Dan gambar-gambarnya itu dari saya semua itu. Saya nggak pernah protes. Jadi nggak nyari uang. Tapi satu sisi, ketika saya membaca mantap partinya di internet, banyak bantu saya juga. Jadi langsung menemukan. Jadi tingkat kebenaran di internet itu paling 15%. Selainnya praktek. Dan kebetulan saya pelakunya. Wah, Saya sangat beruntung bertemu PT NASA. setelah sekolah beda itu nasibnya gimana? Oh enggak apa-apa, mereka aja. Jangan kejar ya? Ya bisa. Nulisnya ambil dari sini. Dia harmoni POC-nya tambah lagi tidak apa-apa. Sudah bagus. Tapi berapa bulan sudah untuk Sekarang sudah Pak, kira-kira sekarang Oh. gini lah. Ya, nanti coba semprotnya pakainya POC sama harmoni. Nyemprotnya pas di bagian bawah. Dari bawah karena mulut dapat juga. Namanya mulut jauh. Terus naruhnya jangan yang tenggak, jangan full matahari. Jari ini konsumsi mataharinya hanya 40 sampai 60 jam. Artinya ini perlu kerindang. Kalau di yang full panas ya pada panet, ya pakai kerindang buatan panas. Ya nanti ini kan mas. Seperti yang tadi yang saya bilang yang pertama ini nggak boleh. Cuma saya punya contoh yang ini seperti apa, yang seperti apa, punya semua. Datanya ada semua. Itu kalau kita super nasal itu jadi bagus. Sebenarnya ngobrol. Iya, lebih bagus. Pasti lebih bagus. Saya itu nanam jari pernah ya Pak, itu anu itu kasusnya sebenarnya itu kuning-kuning itu. Iya. Kuning di ujungnya itu, ujungnya ini. Iya. Ujungnya ini itu langsung bahwa itu bacanya Nanti Pak. Saya ini ada dua kemungkinan. Ini usia jahenya berapa, usia tua atau muda? masih muda Pak. Masih muda pasti bermasalah. Iya. Fakta dan keliru. Fakta dan keliru. Kedua, tempatnya harus yang teduh. Itu sudah. Sudah ya. Sudah. Ya. Kalau ini nanti terlalu seperti ini, dia ada obatnya. Itu Pak udah pakai pelebek. Iya. Kalau nanti penyiraman doang enggak, nanti ada obat. Paling enggak dia coba dicek. Yang benar itu cek buka semua. Biasanya ada masalah di sana. Itu kan yang itu penyembuhnya pakai apa Pak? Ya pakai ini aja. Bongkar Kalau memang dia dari jamur, pakainya ya Tadi enggak pesona. Pesona. Kalau kita nanya pakai pesona. Boleh, siraman boleh. Masalah. Nanti boleh kita taburkan. Dicek itu enggak ada sesuatu itu saya bongkar pernah tuh. Iya. Karena bongkar itu kan tujuannya daripada mati busuk ya udah dimanfaatkan tuh yang lainnya aja yang masih terima. Tapi itu tetap tidak ada apa-apanya. Orangnya karena di politik kok saya namanya. Iya, di Kodemu bisa ada orangnya. Bisa, kemarin kita yang sedar itu mahasiswa. Persebuahan kita ada semua. Jadi persebuahan itu nanam jahe. Terus itu udah mengatasinya gimana itu? Lalu Udah mengatasi gimana caranya? nanti kita buka dulu, atau kalau memang rimpang yang di bawah masih ada, itu pasti dia tumbuh lagi. Tapi kalau enggak, berarti mungkin penanaman awal dia rimpangnya pisau. Kalau dia tumbuh, enggak pasti. Itu namanya tua-tua kok Pak. Kalau kedua enggak, Tua-tua kalau pasti ada masalah. Enggak apa-apa. Nanti pasti dia akan tumbuh lagi, tempat atas akan tumbuh. Nanti kasih ini lagi aja, siram pakai POC-nya atau pakai urut-urutnya. Disiram aja pas. Kayak urat, dulunya pernah. Restoran tadi. Restoran gitu. Jamur. Jamur ya, pokoknya yang bermasalah, pokoknya tanaman yang bermasalah pakainya restoran. Oke, lagi. Apa kita lihat pertanyaan dulu? Jemput anak. Iya. Nah, Umurnya apa? dalam? Umurnya itu berapa? Oh ya, jadi jahe ini
umurnya boleh dibilang tergantung permintaan pasar artinya. Karena ada orang yang pesen jahe yang umur 13 tahun ada biasanya untuk asinan, untuk asinan. Tapi rata-rata umur jahe ini adalah 8 bulan untuk konsumsi pasar. Idealnya 8 bulan. Tetapi kalau memang nanti untuk untuk hidup kembali biasanya 4 tahun. Ya biar dia mati dulu Pak. Setelah itu nanti Pak hidup. Kalau untuk itu pilih yang muda. Oh itu apa? Yang tua. Kan isu dideder besok. Gitu nanti kita. Pak yang tadi Pak itu tadi yang saya tadi itu mengatasi gimana? Ya. Terus mengobati itu gimana dan pencegahannya gimana? Nanti pakai apa namanya kena dulu aja. Saya sih ada masalah di dalam. Pakai kena dulu ya. Kalau memang dia nggak kisut, dia pasti akan lagi. Kalau kena Ya sudah dulu aja. Tadi itu sampai persemaian. Persemaian. Oh iya, benar. Iya, pemirsa bagaimana? Ada persemaian. Jadi setelah kita semai tadi sampai sini Mas. Cara ngambil dari sini. Jadi cara ngambilnya ini di repot-repot. Biar apa? Kalau ini kita cabut nanti akarnya pada patah. Kalau ini jadi nanti keluar sendiri. Hati-hati mengeluarkan. Bibit apapun. Teknik seperti ini. Karena dengan pohon kates, kalau berian pasti ada padinya Pak. Ini Pak. Enggak. Biar akarnya nggak ada yang patah. Bentang kotor. Kan bilang ini aman seperti ini. Tapi nanti kalau kenyataannya sendiri, ini hanya salah satu cara. Nah, biasanya gini Pak, setelah kita tanam di sini, itu 3 bulan pertama dia sudah mulai tumbuh anak baru. Tumbuh anak baru. Nah, nanti ketika sudah mau terlihat kental seperti ini, ini anak baru, boleh ditambah lagi. Tapi kita lihat Mas Hendy. Jadi penambahan apa namanya dia tanam itu biasanya per 3 bulan. 3 bulan tambah. 3 bulan tambah. Karena menggiurkan kan jelas menggiurkan. Kenapa kok kemudian jahe tanam di Polybag? Ternyata memang ini kemudian akan mendatangkan manfaat yang lebih ketika jahe merah tumbuh ya Pak Widya. Nah, kita akan kupas budidaya jahe merah dalam Polybag ini. Tapi sebelumnya kita akan kenalan terlebih dahulu. Sebetulnya jahe merah ini jenis tanaman apa Pak Butias? Nah, namanya harus kenal dulu. Siapakah si jahe merah ya? Primadona datang nih Bu, monggo Bu Dias. Terima kasih Mbak Santi. Jadi sebenarnya jahe ini adalah nama satu tanaman empon-emponnya tergolong empon-empon. Nama ilmiahnya itu Siniper officinale. Kemudian dari spesies Siniper officinale ini ada beberapa yang kita kenal sekarang ini adalah satu jenis jahe gajah, jahe atau jahe putih besar. Kemudian jahe putih kecil atau jahe emprek dan jahe mekar. Pertanyaan juga ada jenis-jenisnya, pembedaan antara ketiganya. Yang jelas dari warna rimpang yaitu jahe putih tentu akan putih, jahe merah agak merah dan agak sedikit emprek merah alinya saja. putih tapi kecil, sama-sama putih tapi merah semua kecil. Dan ada pada kandungan ini minyak arsik dan organisasinya dalamnya biasa ya nggak terlalu dalam kali juga. Makanya kalau kita minum ya Pak ya, kalau jahe ya seduhan jahe itu pedes dari anak semua ya Ibu Bapak ya. Mantap. Nah sekarang saya ke Pak Wi. Nah ini kan tadi kan budidaya jahe merah dalam Polybag. Nah kenapa dalam Polybag nih Pak? Mungkin lebih dijelaskan lagi Pak. Sebenarnya tanaman jahe ini bisa ditanam di mana saja. Kita ingat waktu nenek dulu, nenek kita menanam jahe. Biasanya setelah selesai buat masak sisanya, biasanya tanam di pinggir sumur ya. Pohon pisang, di sumur bisa. Akhirnya si jahe ini bisa di mana saja. Tetapi biasanya tidak maksimal. Nah, bagaimana biar dengan maksimal? Makanya kita awal dengan teknologi. Teknologinya apa? Teknologinya dengan
posisi kamu itu harus cukupi karena kalau kita menyaksikan kan rakus nutrisi ya Pak ya, betul, rakus nutrisi, betul. Nah, itu kemudian akan menyebabkan kita panen lebih banyak lagi. Nah, baik. Jadi di dalam polybag nanti semua nutrisi sudah terpenuhi. Iya, baik. Itu nutrisinya. Sebetulnya dibutuhkan jahe merah itu ya, supaya kemudian tumbuh subur rapi itu apa aja Tias? Seperti ada tanaman secara umum, mereka itu membutuhkan hara-hara, ada nitrogen, ada fosfor, ada kalium dan mikro yang lain. Ya, baik. Nanti kalau bisa sekolah ibu kita ke meja ragam, karena di situ ada si. Ini akan saya ulang lagi cara memberbukasinya. Ini jangan lagi. Sudah membawa contoh-contoh jahe merah, ya. Jadi rimbunnya, kemudian bibitnya. Kalau tadi ada sudah menyaksikan tahapannya. Ini ada termos nanti juga ada di manfaatin termosnya. Mungkin ini jahe merah Bu ya. Mungkin bisa ditunjukkan ke pemirsa Bu. Tias ini jahe merah bersama Pak Wi ini jahe merah yang kemudian menjadi bibit unggul untuk dikembangbiakan budidaya ini yang seperti apa Bu Tias? Jadi baik karung, jangan baik karung ya. Kita punya dua karung ada, politik ada. Sama dan yang dicari adalah bibit yang benar yang penting. bernas dan ini waktu panennya itu berbeda Mbak. Untuk tanaman jahe akan kita budidayakan untuk membuat bibit dengan untuk konsumsi itu bedanya gimana? Umur panennya kita bedakan. Oh, kalau untuk jahe konsumsi itu terkadang ada yang 2 bulan sudah dipanen, yang 2 bulan untuk asinan, untuk manisan. Ada itu istilahnya panen jahe muda. Kemudian ada yang dipanen umur 8. Yang untuk bibit ini memang harus mengikuti melampaui atau memenuhi umur hidup si jarinya sendiri. Nah, ini sampai 11. Berarti ini adalah contoh bibit unggulnya. Bibit. Rempang Bernas ya, rempang yang seperti itu, kemudian padat gitu ya, ciri-ciri ya. Jadi salah satu ciri untuk jahe bibit biasanya dihitung dari dosa utamanya. Ya, jadi 1, 2, 3 ini yang bagus. Ini bisa tumbuh, tapi kalau nanti sama biasanya tertumbuh dua satu. Kuncinya maksimal. Tumbuh maksimal. Dari tangan kita saja 1, 2, 3 kemudian ini yang bagus. Bibit bagusnya. Ini nanti jadi betul. Nah, ini kan di meja peraga juga banyak yang sudah dibawa Pak Lia. Apa aja nih Pak? Mungkin dijelaskan Pak ini. Nah, itu. Ini apa aja nih Pak? Ya, kita lihat ya. Langkah pertama yang kita gunakan untuk penanaman bibit atau penanaman yaitu pupuknya dulu. Pupuknya. Edukasi bahan organik kayak nutrisi yang pertama kita gunakan kotoran hewan, bulu sapi, bulu kambing. Iya. Biasanya kalau dari masuk bentuknya feses. Feses, ya. Ini feses. Ada lagi yang namanya sekam. Kulit abunya bersama. Yang bersama ada, nggak usah pakai abu. Kalau abunya ada, Salah satu aja. Ya. Nah, kunci daripada sekam ini adalah nanti untuk rumah mikroorganisme. Ini ya, yang dibotol ini. Oh, ini Kebetulan dan ini adalah karton atau tidak. Kenapa pakai karton? Karton ini sebagai pakan si Oh, pakannya ini. Ya, Jadi kalau nggak dikasih karton, ini tidak mau berkembang baik. Iya. Dan ini ada Pak, gantinya karton. Biasanya karton. Oh, biasanya. Pakai karton untuk karton. Saya bilang, sudah tidak sama sinkron tadi ya. Yang lain. Oh, yang lain. Nah, yang ini adalah namanya Ini karton pertanian atau bibit. kenapa tidak Fungsinya untuk mengelola sehat. Oh, karena di dalam itu melakukan tinggi, jadi namanya nanti juga. ini bisa dikalikannya enggak? Ini juga sama. Nah, terus sekarang ada gula pasir. Gula pasir itu apa? Ini buat ngopi, tapi ini juga Buat apa ini? membangkitkan atau membangkitkan si mikroorganisme. Waduh, jadi Karena biar maksimal. Nah, ya. Maksimal. Udah sebenarnya. Macam ini semua. Ya, memang syarat untuk tumbuh mikroorganisme ini ada gula, ada karena ada kartu sebagai makanan. Rumah besarnya nanti ada pakai
selain nanti membuat si Limpang ini juga berkembang. Ya mana ada seperti itu. Kita perkataannya. Ini oke, nanti kita lanjutkan lagi ya, Bu Binas Pak Amin. Oke saja teman-teman kita yang berikut ini. Ada pertanyaan lagi? Itu perbandingannya berapa itu Pak? Antara batang Ya. Biasanya untuk membuat 1 ton, ini dia dibagi 1 ton apa namanya? Bulkasi pengecetan. Yang kita butuhkan adalah kotoran sapi atau kambing itu biasanya dari 800 kilo. Tiga bagi pengen buat berapa? sapi 80%. Iya, terus nanti ada yang namanya sekam. Sekam itu biasanya kalau saya pakai sekitar 6 karung. Itu nggak ada pakai nggak ada. Paling besar Pak. Ada 6 karung, terus ada lagi yang namanya dulumit. Dulumit itu 2 karung, 1 karung 5.000. Ada 2 karung, jadi 1 karung 5 kilo ya, jadi 10 kilo. 15 kilo. 15 ya, 16 Pak. Katanya dengan 6.000 sekarang. Oke. Yang dibagi. Terus ada lagi yang namanya kasur. Kasurnya nanti 15 kilo. Kasur katanya. Ya, ya. Kalau memang nanti kotoran kambing atau kotoran sapi ini masih dalam bentuk apa namanya kotoran kambing tradisional, itu pestonanya 2 botol, itu 2 liter. 2 liter untuk seperti yang pertama tadi. Tapi kalau nanti kambingnya sudah kambing fermentasi atau sapinya sapi fermentasi, kan tidak membutuhkan yang namanya pestonasi. Prosesnya ditambah dengan sama 2 liter. Kalau kotoran sapi kan itu giling Kan, nanti dengan peston ada mulai empuk lagi. Ya, saya pakai. Kalau saya pakai, nggak pakai ini Pak. Nggak pakai, oh nggak apa-apa. Kalau memang pas musim jadi seperti ini, nanti curahnya tinggi. Nanti itu tadi yang iya, itu juga malamnya kuning-kuning daunnya. Nanti siram pakai apa namanya? Pakai dua bisa. Sama di perikanan sama kalau tempatnya hujan tinggi, dia juga sempat pakai dulu. Iya kan? Iya. Kadar apa tinggi? Iya. Ada lagi? Hanya Limpang tadi Pak yang diambil 3 ruas ya. Iya. Itu 3 ruas dari atas Dari bawah. atau Dari bawahnya pucuk dari bawah 1, 2, 3 yang terus yang 3 ini pucuk Pak? ya itu enggak ya makanya tempat saya ada itu 50.000 kan ini ya Oh iya. gitu. Jadi memang kita berusaha ada siap 50 yang saat ini Pak ya? terus Siklonya 50 saat ini. 50 ini ini aja susah kan carinya ini belum datang kita jauh dari 2 minggu belum datang yang baru Medion Mas Medion ada proyeknya nggak apa-apa Yang saya lakukan itu ya utuh gitu Pak. oh Ada ya tunasan semua. Jadi tunasnya banyak terus saya pindah ke polybag itu. Satu polybag banyak tunas. ya sebenarnya cukup satu saja Terus ya berarti. cukup satu saja ini kan satu Iya. ini tadi kita dari pangkal tadi 1 juta ini ada makanya dibeli dia kan ini juga nanti ke bulan Itu dibilang potong Pak? Tidak gimana Pak? boleh dijual boleh diiris nggak boleh Tidak juga makanya gampang Oh iya. simpel pokoknya Biar banyak. iya ada lagi dulu aku lanjut dulu Lanjut. nanti pertanyaan lagi Sumbangsi bagi keistimewaan yuk. Oke Pak, ini kan ada jahe Pak ya. Apa aja nih Pak yang di dalam keranjang kecil ini Pak? ini jahe merah yang sudah umur 8 bulan 8 bulan. tapi kemarin ini kan musibah Pak. Itu kenapa musibah? Jadi kena erupsi untuk apanya ini yang kita panen tadi mas nanas kalau kita panen awal ya sehingga mungkin ada perkebunan agak kurang kalau memang program bagus tapi saat itu lama semuanya sehingga panen kemarin itu 1 polybag seperti ini menghasilkan kurang lebih 4 kilo 2 4 kilo 2 on. ya Itu karena kena
kita kasih close buat jahe merah ya. Baik, tinggal mau atau tidak maunya. Nah, sekarang mungkin ini umur berapa Pak yang dibawa dalam Polybag Pak? Yang ini umur sekitar 10 hari. Ini bibit yang kemudian nanti disemaikan. Ini nanti kita semai dalam Polybag yang besar. Berapa hari tidak? Ini sekitar 10 hari. 10 hari sudah siap untuk ditanam. Sudah siap ditanam. Kemudian yang agak besar itu? Kemudian yang agak besar ini sebenarnya ini yang ada di visualisasi kemarin tadi itu yang tanaman bunga bawang. Ini sekitar usia 2,5 bulan. 2,5 bulan. Ya, karena membuat orangnya sakit sehingga mungkin perawatannya agak sedikit tapi berbagus. Ya, paling bagus Bu. Jahe merah itu kemudian dipanennya itu umur berapa Bu? Untuk kemudian untuk konsumsi. Jadi begini Mbak, kalau usia panen yang sampai masa hidupnya penuh itu 8-11 bulan. 8 sampai 11 bulan. Ya. Jadi paling baik ya. Jadi kalau bisa menyambut 8-11 bulan mengawal baik karena ada proses pengisian rimpang ini sudah penuh, rimpang sudah betul-betul tua. Jadi kalau bahasa ini itu sudah jos gitu ya. Oh, si jos ini ya, jos di jahe merah. Ya, saya ke Pak Gianto nih Pak. Nah, trainer Gianto, Rosewu Pak Gianto ini jahe merah Pak. Mungkin bisa juga kepada kita semua. Ini jahe merah ini sebetulnya budidayanya bagaimana? Jadi untuk pertama kita dari bibit. Oh, berdiri Pak. Ya, dari bibit. Dan itu harus 1 tahun itu. Karena kalau tidak nanti terjadi perubahan. Apa yang baik Pak Gianto, menurut saya nanti kita coba double dengan telepon ya yang telepon. Nanti bisa minta telepon lagi. Ya, halo, selamat sore. Selamat sore. Iya, selamat sore Bapak. Dari Pak siapa ini di mana? Saya Pak Gianto. Oh, temannya Pak Gianto. Iya, Pak Gianto. Pak Gianto mana tuh Pak? Jogokaryan. Oh, Jogokaryan. Jadi monggo silakan Pak. Bagi investor itu kalau mau lihat gimana itu? Lihat apanya Pak? Ya, lihat tekniknya. Oh, ya. Tadi Bapak tidak meresani visualisasi tadi belum sempat ya? Oh, saya baru bangun ya. Oh, baru. J, itu aja mungkin Pak. Ada lagi yang lainnya? Matur. Matur nuwun. Nah, monggo Pak Gianto. Dilanjutkan tadi mungkin ada juga yang bisa diinformasikan ke Bapak penelpon lagi. Jadi dari segi bibit itu pertama umur, kedua sangat riskan sekali akan terjadi masalah jamur. Makanya salah satunya tadi dengan kapur pertanian itu untuk mengurangi jamur itu sangat riskan sekali. Dan nanti dalam perawatannya, dalam medianya harus selalu lembab. Dan untuk penyinarannya atau sinar mataharinya itu 30 sampai 80%. 30 sampai 80%. Kalau kurang atau lebih ya, kalau kelebihan itu biasanya nanti menguning atau kecil. Jadi kurang maksimal terjadi kuning-kuning dan lain-lain. Iya, baik, matur nuwun Bapak. Nah, tadi bicara soal penyakit Ibu ya, hama untuk si jahe merah ini. Saya coba ke ahli hama ini. Undi ahli hama. Kemudian sebetulnya hamanya si jahe merahnya apa Bu? Yang kemudian harus ditanggulangi. Biasanya ada ulat pada daun. Ulat pada daun. Ulat pembuluh ya Pak itu biasanya. Kayak ulat pisang mungkin ya Bu ya. Beda. Oh beda. Tapi memang gejalanya itu sama. Kemudian juga kadang-kadang juga mungkin kutu di daun juga atau urat ya. Tapi dengan penanaman pada polybag mungkin malah bisa di atas. Kalau daerahnya luas kan agak susah. Jadi jelas dengan polybag itu dia akan tumbuh lebih subur karena unsur haranya terpenuhi dan hama penyakit tadi juga bisa dikelola dengan lebih mudah. Ya, matur nuwun Bu Dian informasinya. Baik, mungkin Aldian ada yang mau mengajukan pertanyaan teman-teman mahasiswa? Iya. Ada? Ya, monggo silakan. Bagi pemirsa yang ingin berinteraktif silakan masih kita tunggu di 027. Masih apa? Joko Yono dari SMK mengajar di SMK Perkebunan MM 52 di Jakarta. Ini ada pengajar. Ya, monggo silakan. Saya ngajar di teknik jaringan akses. Jadi teknik jaringan akses. Ya. Pertanyaannya saya adalah bagaimana tadi Pak Hidroton menyebutkan bagaimana membuat vokasi itu komposisinya seperti apa? Berapa persen atau berapa
bisa langsung Pak Widodo. Untuk proses pembuatan edukasi yang perlu kita siapkan, pertama tadi yang kita sampaikan feses, karena adanya feses dari kambing boleh, kalaupun ada dari sapi monggo, sekam, ada kabel, ada dolomit. Persentasenya Pak Widodo? Ya, nanti dari apa namanya bahasa ini mungkin 3, 2, 1. 3, 2, 1. Ya, salah kanan. Jadi nanti pertama kali saya kita proses dengan anti rumah. Karena kalau kambingnya itu kambing fermentasi, nanti akan tumbuh yang namanya biji-bijian yang tumbuh. Sehingga malah nanti banyak rukunnya di dalam perutnya ini. Sehingga kita matikan dengan anti rumah. Jadi kita buka dengan ini sekitar 1 hari 1 malam. Setelah itu semua proses kita buka, kita campur lagi proses, ada sekam, ada kabel, ada dolomit. Kita kerja satu, makanya dari kami berobat tanaman itu kita lakukan selama 3 hari 3 malam. Kenapa tidak cepat? Karena kita lebih tinggi. Karena masa itu saya lebih tinggi, proses kami sukses pembuatannya. Jadi setelah kita oleh 1 hari, sejak kita bisa mempergunakan. Itu ya Pak, jadi mumet dan lep. Ya, sebetulnya pun jahe merah tadi, jahe merah. Ini Pak Widodo kan juga menyiapkan termos ya. Sambil menerima penelpon mungkin bisa siapa Pak? Ya, halo selamat sore. Selamat sore ya. Iya, selamat sore Bapak. Dari Bapak siapa di mana? Dari Pak Iwan itu. Pak Iwan ya. Ya, mau silakan Pak. Ini kami juga dari awal mengikuti sangat menarik kami punya. Ini kami butuh informasi. Kita telah mendapatkan bibit bersama dari Pak Widodo dan informasi. Terima kasih Pak Sore. Ya, selamat sore Pak Iwan dari Gunung Kidul. Jadi bibit Pak Wid langsung ini tertarik ya. Bibitnya gimana nih Pak? Kalau tadi memang di visualisasi sempat ada penjelasan bikin bibitnya sendiri bagaimana. Tapi kalau kemudian saya butuh tinggal di tanam di polybag, nah itu mungkin bisa dijelaskan Pak Wid Pak. Untuk pembibitan memang di area kami memang menyediakan yang namanya bibit saya seperti ini. Jadi bibit yang kita jual adalah bibit yang sudah ada 2 atau 3 daun. 2 sampai 3. Ini yang berumur berarti tadi sudah 10. Iya, yang 2 atau 3 daun sehingga sudah siap tanam ke dalam media polybag. Tetapi kalau memang kawan-kawan juga ingin mungkin dari kakak petani juga ingin mengingat limpang jahe pun kita sudah menyiapkan bibit jahe limpangnya. Baik. Ya, semakin menarik ya perbincangan kita karena siapa yang tidak mau jadi jutawan jahe merah. Baik, pemirsa kita akan kembali lagi setelah tayangan yang berikut ini. Ada pertanyaan lagi, monggo. Pak Bu, monggo. Kita lanjut lagi. Untuk penggunaan produk apa tadi? POC sama POC. Kalau tetapnya untuk Iya, karena kalau kita tampil di televisi nggak boleh. Iya. Iklan ya. Saya pakai nama aja nggak boleh. Jadi memang kita ganti namanya. PPS-nya berapa kota tuh? 2 liter. 2 liter. Mas-masnya 2 liter. Sekarang sedikit lagi. Kemudian ya apa namanya dari zat yang terkandung di rimpang tersebut itu sudah sejak lama memang diyakini minimal obat masuk angin. Obatnya khasiatnya. Mencegah masuk angin yang paling dikenal masyarakat seperti itu. Nah itu yang kemudian akhirnya jahe ini tidak pernah surut, tidak
kita bisa belajar bareng-bareng. Nanti alamat lengkapnya Pak Arif bisa ngomong besok di TPR Jakarta. Nanti telepon lagi gitu Pak Arif ya Pak? Telepon lagi. Ya, gitu ya Pak Arif ya. Nanti kelihatannya banyak yang antusias untuk mau menanam jahe merah. Saya coba ke audiens, mungkin ada pertanyaan? Iya, silakan, monggo. Mas siapa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Yusuf Hendrik Fatro. Mas Yusuf, dari mana Mas? Dari program Magister Manajemen Agribisnis Universitas Gajah Mada. Oh ya, oke. Pertanyaan saya sebenarnya. Oh Mas Yusuf, sebentar ya. Ada teman ada yang mau tanya juga. Kelihatan nanti kita gabung ya. Ya. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Mungkin ini salah satu pertanyaan yang mungkin sama dari pertanyaan Bapak semua. Jadi agak sama pertanyaan. Itu kan ya itu Bu siapa? Oh Bu Sari dari Solo. Ya. Monggo Bu Sari. Iya, mau nanya Pak, ini jahe merah itu seperti jahe merah yang biasa di pasaran itu apa beda gitu? Oh begitu, ya. Itu Bu? Ya. Ada lainnya? Oh begitu saja. Ya, makasih tidak ada. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Yusuf. Ya, ketika kita berbicara masalah agribisnis, teman-teman di sini saya bawa satu kopi. Kita bicara masalah bisnisnya, benefitnya, sebagainya. Yang ingin saya tanya pertanyaan pertama adalah, ketika tadi dikatakan bahwa harga jualnya itu 16 sampai 27. Jadi itu, saya ingin tanya sebenarnya dengan bahan-bahan tadi dan sebagainya, polybag dan sampai akhir penyemaian dan masa panen itu sebenarnya menghabiskan sampai masa panen menghabiskan berapa biaya sih? Biaya itu berapa? Langsung dia pertanyaannya ya. Iya. Hitung-hitungan matematikanya. Iya, poinnya. Itu. Yang kedua, asal saya dari Purwokerto dan tante saya, famili saya itu juga menanam budidaya jahe merah seperti yang tadi dijelaskan. Bahkan sampai sekarang sudah ada sekitar 600 sampai 700 polybag seperti itu. Itu pribadi. Dan ya permasalahan mungkin yang dihadapi oleh famili saya itu masalah pemasarannya gitu. Ini kemudian ketika mungkin yang sudah berpengalaman di terjun bisnisnya, ketika memasarkan ada nggak sih mungkin komunitasnya atau pertanyaan Bapak yang mungkin ya saluran permasalahan yang kita tepat gitu. Ada harganya tidak sesuai dengan yang awalnya pas. Gitu Mas Yusuf? Iya. Ya, betul ya. Jadi kalau mahasiswa biasanya begitu Pak. Tanyanya itu soal matematika itu hitungannya. Nah, tadi dari Bu Sari sebetulnya jahe yang dibudidayakan ini dengan yang di pasaran itu sama ya Bu? Ya, atau bagaimana? Sama. Jadi yang di pasaran itu juga jahe merah yang kita bicarakan ini. Iya, begitu ya Bu Sari ya. Jadi jawabannya sama dengan yang di pasaran. Nah, hitungan matematika saya masih ke Pak Widodo ya. Praktisi jahe merah. Monggo Pak Widodo. Oh Pak Wid lagi, Pak Wid saya ada kode Pak Wid. Itu menerima telepon dulu. Halo, selamat sore. Selamat sore. Halo, selamat sore Adri Teno. Halo. Halo, Bapak atau Ibu? Monggo silakan. Halo, iya. Monggo dari Mbak Cynthia ya. Saya Cynthia dari Meguwo, Mbak. Iya, silakan Mbak Cynthia. Kalau mau tanya, monggo. Untuk pemula kan kita sudah bisa membuat menjadi naik, kita proses selanjutnya di penjualan. Ya. Setelah itu apakah ada wadah di sini itu untuk para pembudidaya jahe untuk menjual pemasaran ya. Begitu Mbak Cynthia? Ya, itu yang ingin saya tanyakan. Kalau misalnya sudah sukses membuat atau membudidaya jahe itu, apa ada wadah untuk para pemula ini untuk kita untuk menjual gitu, entah itu di dalam negeri atau di luar luar ya. Itu Mbak Cynthia, terima kasih Mbak Cynthia. Ya, terima kasih. Ya, selamat sore. Jadi pertanyaannya sama dengan Mas Yusuf. Ini masih anak-anak muda kalau sudah begini nih. Monggo silakan Pak Wid. Jadi itu hitungan matematikanya gimana Pak? Ya, saya terima kasih kepada Mas Yusuf dari GM. Jadi kalau dengan matematika tentunya Mas Yusuf jauh lebih pakar daripada saya, tetapi kami berdasarkan praktek. Ini agak penting itu untuk kok saya rasa satu data ini paling kalau kita beli itu hanya 3.000. Kalau kita beli biasanya itu biasanya 1 kok. 1 kok
sampai 10. Jadi bisa dihitung ya mungkin ya Mas Yusuf ya. Nah itu single mau apa enggak? Mau apa enggak? Terus yang pertama, yang kedua selanjutnya adalah proses setelah panen. Karena suatu perusahaan itu akan bangkrut atau akan tutup ketika tidak bisa memasarkan. Jadi perusahaan bangkrut itu bukan karena nggak bisa produksi, tetapi tidak bisa memasarkan. Nah, kita sebagai generasi muda tentunya banyak sekali cara teknik untuk menjual si jahe merah ini. Kalau memang kita sudah tahu jahe merah yang akan kita jual, saya sarankan jangan mulai dulu. Yang selanjutnya di pasar, kalau ketika kita menawarkan si jahe merah ini, biasanya ditanya, Bu, saya mau jual jahe merah, misalnya kita pasarkan jual pasar nasional. Nah, biasanya si pembeli juga tanya, nggak seperti apa jahenya? Belum bisa, saya belum nana, kayaknya nggak bisa juga. Mau nggak mau kita mulai dulu. Kita Intinya mulai dulu. Jangan bagaimana menjual jangan. Sesuatu yang tidak ada tidak bisa kita jual. Tapi apapun bentuknya kalau ada barangnya bisa kita jual. Ya, intinya memulai dulu. Nanti jual di mana nggak bisa dipikirkan. Pasti bisa, pasti ada. Nanti mau melakukan. Jadi intinya makan dulu, jangan nanti jual di mana ya. Solusinya. Iya. Paling nggak kita sudah dulu pasar. Oh iya sudah ada di pasar sudah ada jahe merah. Oh ternyata sudah muncul nggak kalau jahe merah, air mancur. Karena sekarang sebenarnya pasar. Tinggal kita untuk masuk ke sana itu bisa nggak? Bagaimana caranya itu yang kita pikirkan. Yang penting barangnya ada dulu. Oke, ada lagi. kasih approach buat Pak Widodo. Jadi intinya mau kemudian dicoba dulu ya Pak ya. Karena kalau kemudian cuma jadi wacana kapan mau dimulai. Tapi ya memang ada Pak, masalahnya sudah itu pasti kemudian bisa. Ya, jadi kemarin kita dapat tamu dari kelompok dari Papua. Ya, kebetulan saya kasih satu buku, yang mana buku itu yang menerbitkan Dinas Pertanian. Iya. Nah, dia buku itu tercatat semua ada alamat-alamat si motor zebra ini. Artinya saya sudah mulai senyumnya ada banyak. Senyum lebar nanti silakan ke Pak Widodo bisa kan Pak ya nanti ya. Kita ke telepon. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Iya, selamat sore Bapak. Dari Bapak siapa di mana? Oh iya, monggo silakan Pak pertanyaannya. Makanya ini masalah daerah ini saya namanya tidak di politik tapi juga baru. Oh, betul. Ya. Biasanya kan mati awam, tapi kalau begitu dibuka itu kayak ada tabelnya gitu. Iya, J. Bagaimana cara ngatasinya gitu? Makasih Bu ya. J. Mas Don, Bapak nanti pertanyaannya akan dijawab oleh Pak Widodo dan Bu Tias, tetapi nanti kita akan kembali lagi setelah tayangan yang berikut ini. Tetaplah di AGD.KPN Jakarta. Juga nilai itu nggak cuma sekedar nilai kalau sudah di atas piring. Matur nuwun pemirsa, Anda masih setia menyaksikan kami di AGD.KPN Jakarta. Masih bicara seputar jahe merah. Tadi sempat ada pertanyaan yang sudah masuk ke kami yang belum dijawab. Saya ke Bu Tias. Nah, Bu Tias, ini tadi Bapak yang telepon tadi sudah menanam jahe, tapi di kebun. Nah, itu kok layu, alung. Nah, ini gimana Bu? Penanganannya kalau kemudian ditanam di tanah itu? Cuma Bu Tias. Baik, terima kasih yang saya coba jelaskan mudah-mudahan bisa membantu. Jadi sebenarnya kita bertanam itu hendaknya kita memperhatikan syarat tanaman untuk tumbuh berfungsi itu seperti apa. Nah, untuk tanaman jahe itu salah satu persyaratan tumbuh yang dia berbagi adalah satu, tanahnya gembur, drainasenya bagus. Kebun, drainase bagus. Satu. Kemudian yang kedua juga pH-nya sekitar netral, 6,8 sampai 7,4. Jadi kalau misalkan di situ terlalu basah juga sulit. Ya. Kemudian temperatur itu juga tidak terlalu tinggi. Kemudian cahaya matahari yang masuk juga kita di pengalaman Pak itu juga ada menjadi dari ada pernaungan gitu. Nah, karena kalau Bapak ingin di lahan terbuka itu apakah seperti ini tadi kondisinya sudah nanti di lahan itu sudah tanahnya bantah, kemudian kelembabannya juga rendah. Nah, kalau sudah seperti itu apa yang harus dilakukan? Ya, sekarang kita lihat layunya itu layu karena apa? Kalau layunya itu layu karena kekeringan dan ternyata sudah layu permanen,
Fakultas Agroindustri Universitas Mosibara. Ya, Mas Arif. Ya, untuk yang saya tanyakan, apakah ada perbedaan antara cara tumbuh dari jahe merah, jahe pink, ataupun dari gajah tersebut? Terus ya, Maksudnya cara tumbuh gimana? cara tumbuh atau yang Cara tumbuhnya. budidaya. Iya. Terus yang kedua dari pertanyaan saya untuk Pak Widodo, ini kan setelah berbudidaya, apakah ada langkah-langkah selanjutnya termasuk untuk pengolahan jahe merah atau bagaimana membuat variasi dari jahe merah tersebut? Ya. Terima kasih. Itu Mas Arif, matur nuwun. Ya, disambung penelpon. Halo, selamat sore. Halo. Ya, selamat sore Bapak. Dari Pak siapa? Gimana itu? Dari Pak Sukoro. Wonten tuh Pak. Oh, Sleman. Mau silakan Pak. Tanya tadi kan kebutuhan panas matahari kan 30 sampai 80%. Jadi nanti tidak 100%. Nah, gimana cara melindungi dengan pepohonan atau dengan atap yang dibuat supaya nggak sepenuhnya 100% gitu. Nah, hari-hari ini kan panas sekali. Panas ya, Pak. Mau. Itu Bapak. Ya, matur nuwun pertanyaannya. Monggo silakan tadi Bu Tias terlebih dahulu dari Mas Arif. Saat kemudian pengolahan dari Pak Widodo ini Pak ya. Monggo silakan. Baik, terima kasih. Jadi Mas Arif ini untuk syarat tumbuh itu sama ya sebenarnya jenis jahe ini tidak berbeda dari macam jenis jahe tersebut. Kemudian yang di masalah naungan yang dari Bapak yang nanya ini tadi itu pernaungan kalau di lahan itu juga bisa diberi dengan tanaman penentu. Jadi di bawahnya begitu ya, artinya kita menanam jahe itu di bawah dengan tanaman pohon. Jadi artinya bahwa intensitas saya 38% itu dicapai kalau di situ ada. Kalau misalnya nggak ada pohon, sudah telanjur nggak ada pohon ini, apa yang harus dilakukan? Mungkin ada pelindungannya? Ya, kita membuat naungan bertan, misalkan kalau seperti di budidaya sayuran, misalkan itu masih dimungkinkan membuat itu seperti itu, penanaman seperti itu juga bisa. Jadi memang harusnya diusahakan ada cahaya matahari tidak full 100%. Ya, baik, terima kasih Bu Tias. Begitu ya Mas ya. Jadi syarat dan sekarang pengolahan. Nah, pengolahannya terus pundi Pak. Biasanya kalau pengusaha pembudidaya udara itu bibit dewe, nandur dewe, merawat dewe, ngolah dewe. Nah itu miliarder dewe sebenarnya. Monggo silakan Pak. Terima kasih pada Mas Arif dari Universitas Mercubuana. Jadi untuk pengolahan kita mulai budidaya ini berarti ini mulai menginjak bulan ke-10. Dan ke-10 terus untuk pasca panen kita sudah disebut sama pengepul. Artinya disebut sama pembuat jahe tradisional. Jadi belum diolah sudah bisa ya Pak. Sampai diolah. Hanya kayu ini olahnya apa? Jadi belum diolah sudah bisa. Artinya memang peluang si jahe di Surabaya tinggi sekali. Apalagi nanti ada kawan-kawan mahasiswa mencoba datang ke tempat kami memberikan suatu cara bagaimana mengolah atau mengekstraksi jahe ini secara sangat. Jadi nanti kolaborasi ya, bisa kolaborasi ya, ya. Sangat mengharapkan sekali datang kawan-kawan mahasiswa. Iya, baik supaya mahasiswa kita itu juga berkembang kembali gitu kan. Ya, juga kita satu ya Pak ya. Baik, ada audien lagi yang mau bertanya? Monggo silakan. Silakan. Oh iya, Mbak, monggo silakan Mbak. Dari Mbak siapa? Terima kasih. Terima kasih, saya Eti dari Fakultas Pertanian UGM. Iya, yang saya tanyakan biasanya kan kalau tanaman itu dipengaruhi oleh cuaca ya Pak. Gimana penanggulangannya kalau misalnya cuacanya lagi musim hujan atau musim kemarau? Ya, terima kasih. Ya, sama dulu. Silakan. Mungkin Pak Widodo nanti bisa tambahkan Bu Tias yang sedikit Bu. Terima kasih Bapak Mbak dari UGM. Jadi saya melihat juga mengalami hal yang sama dengan tanaman yang lain. Ketika curah hujan ini dia itu akan bermasalah. Tetapi seperti di awal
kami juga tadi, saya menggunakan yang namanya kartu pertanian. Fungsinya adalah untuk menetralkan pH-nya. Sehingga kalau pH-nya terlalu tinggi, dia akan bergerak dengan kalau petani ini. Jadi cara kami sementara memakai kalau petani sudah tertutup. Tetapi nanti kawan-kawan dari masyarakat bisa melihat atau bisa meneliti sebenarnya seperti apa kandungannya ada di kalau petani ini. Tidak usah kamu mahasiswa Pak, langsung Budia saja dulu Pak. Nah, Budia, gimana Budia? Jadi mungkin menambahkan Mbak ya, jadi dari yang dari Fakultas Pertanian sebenarnya sudah cukup mengenal bahwa cuaca mempengaruhi pertumbuhan. Nah, kemudian kalau jahe tadi menghindari tanah yang gembur, kemudian juga jangan terlalu tinggi. Nah, kalau musim panas berarti harus ada permohonan supaya biasa saya tidak terjadi. Kemudian di musim hujan karena dia kebutuhan gembur, artinya drainase juga harus baik, berarti air hujan kalau drainase sudah tidak bagus. Nah, itu kan permohonan panen tadi juga menjadi salah satu solusi. Nah, kemudian yang panas tadi kalau misalkan kelembapan agak kurang, mungkin seperti yang kita di Bukit Jamur Tiram itu, disemprot itu juga membantu untuk membuat lingkungan menjadi kurang suhu tidak terjadi. Baik, Bu Tias, Pak Widodo, sebetulnya masih banyak yang ingin saya tanyakan juga mungkin audio tanya. Misalnya masih ada kesana Bu, karena biasanya di acara akhir ini Mas Ewu ada frame, ada frame yang harus digoreskan. Ini kalau Pak Widodo sudah 2 kali Bu, 2 kali itu dulu pernah sempat foto ya Pak ya. Nah, sudah 2 kali monggo Bu Tias ditulis bagaimana soal apa namanya jahe merah atau mungkin juga soal acara ini boleh Bu, monggo silakan Pak Wid. Gimana audien tertarik yang belum mencoba? Nah, tertarik karena memang tadi kalau Pak Widodo mengaku kepada kita bahwa polybagnya itu dengan bibitnya cuma 6.500, tetapi ketika panen nanti akan menjadi sampai 10 ya, 10 dengan harga dijual 17 ribuan sampai 37. Anda bisa bayangkan berapa nanti jumlahnya. Nah, kemudian yang tadi dikatakan Pak Widodo juga jangan jadi wacana kalau mau budidaya, langsung kerjakan. Karena kalau wacana dirugine resikonya gede enggak situ-situ Pak Widodo ya. Nah, karena memang kalau saya lihat kantongnya Pak Widodo itu tebal. Kayaknya budidaya jahe merah itu sudah berhasil nih Pak ya. Ya, amin. Sudah, Ibu Tias, saya suruh Ibu. Biasa kalau ini panjang-panjang mesti. Monggo, saya suwun apa yang dituliskan Bu Tias, kita penasaran apa Ibu Tias menuliskan apa? Jadi jahe merah. Kalau sudah diangkringan itu mungkin jahenya jahe merah juga ya Pak ya? Jahe merah. Oh, jahe merah. Jahe merah itu lebih pedas kalau ya, lebih pedas daripada jahe merah. Nah, kalau mau yang lebih ringan berarti jahe merah. Ya, monggo Ibu saya suwun Ibu. Jadi ini yang dituliskan Bu Tias, sekantong tanah bukan hambatan menuju hidup sehat dan sukses. Ya, matur. Saya gantungkan di sini, kemudian saya suruh punyanya Pak Wid. Nah, Pak Wid menuliskan, letek ini mesti. Sepedas-pedasnya jahe merah, hasilnya tetap manis. Maju terus. Apa Pak? Petani jahe merah. Luar biasa, saya tempel di sini. Monggo silakan Bapak bisa berdiri dan Bu Tias ada kenang-kenang tangan ini dari TVRI. Jadi ini Bapak semuanya sekilas apa tidak bisa saya sampaikan maksudnya guys. Harapan saya Bapak ini juga bisa mulai apa yang sudah saya lakukan. Karena gini, saya tak jawab Mas dulu. Apa sih penyakitnya? Jadi kalau untuk penyakit, saya rasa penanggulangan sebenarnya apapun jenis tanaman kita, saya hanya pakainya di pesona saja. Jadi cukup ini biar karena bersifat herbisida, fungisida dan pestisida, tapi bentuknya organik. Artinya semua masalah di tanaman hanya pakai pesona saja. Jadi Pak Din, nah sekarang kemungkinan atau peluang-peluang yang
kiranya menghasilkan dengan budaya ini, apapun budayanya, jahe, melon, nanti bisa kata-kata lagi. Yang jelas untuk tanam jahe merah di budaya Jawa ini, paling tidak saya terima kasih dulu sama PT Natura Nusantara yang telah membimbing saya dan telah mengenalkan apa yang itu bermanfaat. Artinya Bapak itu juga harus berterima kasih kepada orang-orang yang menunjang Bapak itu semuanya. Karena orang yang menunjang Bapak itu tidak akan menunjukkan, tidak akan menjerumuskan Bapak itu semua, tidak. Tapi justru akan memberikan peluang mengarah Bapak itu sampai ke arah yang lebih baik lagi seperti itu. Nanti akan saya perlihatkan, tapi saya sombong bukan, berarti saya bukan pamer, tidak. Nanti akan saya perlihatkan berapa pengajaran per bulan dan seperti ini. Dari awal penelitian berapa semua ada semuanya. Harapan saya ini nanti bisa menjadi acuan Bapak Ibu semuanya. Kalau saya bisa mampu itu Bapak pun bisa, itu juga bisa. Sudah, matur nuwun sudah saya. Ini yang tadi sudah Bapak Ibu lihat, yang datang terlambat kita ulang lagi apa-apa. Kebetulan ini acara nasional, di acara nasional dilihat orang se-Indonesia minimalnya. Tapi faktanya dari Belgia juga datang, dari Malaysia juga datang. Sehingga tidak ada lagi yang memang berulang. Jadi untuk kendala tidak ada, karena produksinya saya sangat banyak sekali, pembelinya juga cukup banyak sekali, sehingga tanam sangat seimbang antara produksi saya dan produksi saya. Artinya nyaris tidak ada kendala untuk proses pertanaman saya, proses pertanian saya. Saya rasa kalau hanya untuk mencapai angka 200 bulan sangat gampang dan sangat mudah sekali. Berarti ini film saya sekitar 100 tahun yang lalu. Jadi 100 tahun yang lalu, kalau hanya mencari uang sekitar 5 juta, saya rasa sangat gampang sekali. Dengan seperti ini. Artinya semua saya mendukung. Produk mendukung, hasilnya pun mendukung. Jadi saya rasa kalau ada mencapai angka 5 juta itu sangat mudah sekali, sangat gampang sekali. Ini 100 tahun yang lalu. Bagaimana sekarang? Kita lihat dulu. Ini bulan Juli. Jadi yang ini bulan Juli kita melihatkan berapa penghasilannya. Nama acaranya adalah Salam dari Desa. Ini juga acara nasional. Artinya yang membuat film ini langsung dari TVRI Pusat Jakarta, bukan Desa bukan. Desa. Kita kan besar. Hanya kebetulan saja, kebetulan lagi saya yang ini. Apa namanya diambil itu saya. Hanya kebetulan saja. Kita bisa saja yang cuma bisa tempat saya dia lain. Kalau dari desa, kalau sudah saya nanti main keluarga di rumah saya. Banyak dalam program Salam dari Desa. Nah, tapi Indonesia itu masih luas banget dan pengen sejalanin satu persatu, dan akhirnya saya sampai di Solo-Laten, Sidoarjo, kemudian Sleman, Jakarta. Dari sini katanya terkenal sekali dengan penerima fotonya, dan saya tertarik untuk mengulasnya lebih lanjut. Namun seperti biasa di setiap acara kami selalu menyiapkan berbagai informasi dari daerah, dan kami ini masih segmen Warta Desa berikut. Ini rumah saya. Saya lagi. Saya pertanian di Indonesia yang banyak digemari, khususnya tanaman rempah-rempahan seperti jahe merah memiliki banyak keunggulan. Berbeda dengan jenis jahe lainnya, jahe merah memiliki rasa yang lebih pedas, timbangnya lebih kecil dan warnanya yang kemerah-merahan. Jahe merah digunakan di seluruh dunia sebagai bahan masakan pedas, rempah-rempah, dan obat herbal, sehingga penggunaan masakan jahe merah terus meningkat.
Atas kesadaran itulah warga di Dusun Sorolaten, Desa Sidokarto, Godean, Sleman, Yogyakarta giat menanam jahe merah di kebun dan pekarangan rumah mereka. Berbeda karena sebenarnya di sana banyak daerah sekali sampai untuk berjalan untuk alas dan luas air dan untuk kebutuhannya sangat luar biasa. Sekarang semua banyak sekali. Dan itu dalam segi potensi itu kita bisa menggunakan apa? Budidaya jahe merah cukup mudah. Bibit yang telah dibeli semai selama lebih kurang 2 minggu hingga muncul tunas. Kemudian dipindahkan ke dalam polybag. Setelah dirawat, jahe merah usia 9 hingga 11 bulan sudah bisa dipanen. Selain mudah, keuntungan finansial yang didapat dari budidaya jahe merah cukup menggiurkan. Untuk satu polybag yang berisikan 3 pucuk jahe merah yang bermodalkan hanya Rp5.000 dapat menghasilkan keuntungan Rp200.000. Tingkat kebutuhan akan jahe merah tentu akan terus meningkat di masa mendatang sehingga harga jual akan terus melambung. Maka bayangkan berapa keuntungan yang didapat dari usaha budidaya jahe merah. Lahan terbuka yang semakin berkurang. Kalau 1 kilo kita jual ke pasar terus misalnya itu bisa jual menjadi bahan pertimbangan mungkin tidak terpikirkan semuanya gitu. Budidaya semut rokok ini berarti pendapatan Bapak kalau misalnya Bapak misalnya dulu untuk tahu penonton berapa sebenarnya berapa Pak? Sebenarnya saya juga agak malu untuk mengatakan, tetapi karena meminta berapa pendapatnya nanti bisa kita cek di buku tamu, kita bisa cek di kwitansi. Itu rata-rata program baru sekitar 15-an juta. Oh, berarti di bawah 1 juta sekali 200. Artinya peluang ini siapa saja bisa, yang melakukan dulu, sekarang dulu. Artinya kenaikan dari 5 juta yang jadinya naiknya masih sekali. Mungkin mas yang dari ini sakitnya. Waktu saya sering pekanan, hujan kehujanan sampai kelompok sama seperti yang lain. Sekarang di depan gedungnya ada mobil, di belakangnya ada tulisan semut, ada jahe, ada kambing, ada buah dengan saya. Artinya semuanya bisa, semuanya gampang sekali. Tinggal mengikuti apa yang diajarkan atau apa yang disuruh orang yang menggambar itu semua. Lakukan saja. Kita hanya meniru, membuat dan membuat. Kita belajar dari saja. Kamu ini salah satunya seperti ini. Mau juga bertanya lagi nih. Saya putarkan ke saya lagi, banyak dong saya yang buat kayak gitu semua. Mungkin mas sambil bertanya lagi mas. Itu Pak, cara Oh ya, nanti kalau cara mencari disiplin ini Bapak bisa milih sendiri, atau nanti bisa ke tempat saya juga bisa, ke tempat-tempat juga bisa, banyak. Banyak. Bapak tinggal menghubungi di sini di Ketenangan, bisa gimana bibit ini, bibit A, bibit B, C, ada semua. Sampai 2 bulan Pak, ada di semua ada. Ini kebetulan saya lagi yang bilang gambarnya ini, jadi kebetulan saja. Bucelan itu asli keluar perkawis lingkungan. Ini hubungannya dengan saya, hubungannya dengan saya. Sakit kata itu. Saya malu. Kalau kau dapat mongso ketika perkipakan kalau di Jerman, bukti aneh sangat. Amin. Kamu, asli itu kamu menikah sakit atau sakit besar. Sakit penggalian menikah. Pitoto warga Sorolaten Godean Sleman. Lajeng katut manahipun kami sakit di Bodo Nendo
nanging tanpa ruangan perkawis hubungan tanpa kenal itu telah yang sinau selepan itu di papan itu serangipun itu osmal jalan kasih perang tulis itu dari calon lungan izin itu calon organik kakak rupangan ingkang sangat dipelutut naliko niro itu organik ingkang sepisanan boten perlu disiarkan pakan di jalan pakan itu ataupun kamu saking fermentasi kamu kantulan tanpa setahun ingkang kadetan di sini pun keperluan saya kami ucapan itu ukiran seperti mampet daging pun kita itu selangkau kopi labotan blondor penuh saat kami sedikitkan ucapan itu lakon saya pun ketesakan prabu kokan karena organik wonten ing sawereng punika khususipun injih menika ingkang sepindah kotoranipun utawi indalipun utawi tesasipun kotoranipun menika boten bau boten mabet sehingga masyarakat lingkungan menika boten terganggu kalian wontenipun ternak kambing tanpa anom tanpa hat menika saged ugi kangge percontohan masyarakat luas. Itu organik menika panglimatanipun kilang kambing jalan boten perlu dipun angon ingkang baku kadang dipun damel langkung kangge jadi supados sukunipun boten asli apakah nanti menika organik ugi langkung alis saged kawula wonten tigang jenis mendo ingkang sawetipun karangan kudu ditutup uji menika mendo kipas peranan kita satu mendo kipas akhirnya kula lan sarono asuk nawatus kotoran kambing tandangan untuk ini saya kepolisian dan kejaksaan. Lekro di Palmerah potensi daerah diikuti 3 temannya. Ia membudidayakan kroto dengan cara sangat sederhana, yakni memakai toples. Karena memakai toples, kroto atau telur semut yang dihasilkan putih bersih dan terbilang super, sehingga harganya mahal. Di tempat inilah 30 karyawan LPP TVRI Yogyakarta mengikuti latihan kewirausahaan. Budidaya semut kroto, jahe merah, yang merupakan adaptasi untuk ternak kambing. Kegiatan ini diselenggarakan Korpri Subunit TVRI Yogyakarta. Saat ini kroto super masih langka di pasaran sehingga prospeknya sangat bagus. Selain semut kroto, mereka juga belajar budidaya jahe merah. Untuk budidaya jahe merah digunakan polybag sebagai medianya. Ini sangat cocok, utamanya jika dibudidayakan di lahan sempit di perkotaan. Pertumbuhan jahe merah yang bisa dipanen setiap 6 bulan sekali ini didukung oleh media tanam yang dibuat sendiri. Permintaan jahe merah ini sekarang baru per bulan itu rata-rata 1 ton untuk konsumsi industri rumahan. Apalagi kalau nanti ke depan untuk perusahaan belajar melebar. Untuk satu politik itu rata-rata 5-15 kg. Kemarin kita membongkar usia sekitar ini usia 4 bulan itu sudah sekitar 5 kilo. Artinya kalau kita panen sekitar 8 bulan itu jauh-jauh lebih banyak itu. Dengan belajar budidaya semut kroto dan jahe merah, diharapkan jiwa kewirausahaan karyawan LPP TVRI terasah. Jiwa kewirausahaan perlu dipupuk untuk menumbuhkan kreativitas dan semangat kerja. Demikian dilaporkan Saktiono dan Sumisri TVRI Yogyakarta. Dan informasi mengenai perakiraan. Kalau ada pertanyaan lagi monggo silakan. Monggo Bapak Ibu kalau pertanyaan lagi kaitan dengan jahe merah. Pakainya dalam? Ya, iya. Kita pakainya ya. Ada apa namanya dari VOC-nya ini untuk nutrisi. Kalau untuk pencegahan gangguan hama kita pakainya restoran. Nanti boleh tambah menit. Nanti bagi bapak itu yang belum tahu tentang restoran ataupun VOC-nya, nanti minta sama yang mengunggah. Nanti bapak akan diajak ke bawah sana. Nanti tinggal mengisi formulir. Semua sudah lengkap semuanya. Jadi tinggal nanti ikutin aja. Di bawah sana nanti ada formulir, diisi saja. Mengunggah yang akan mengarahkan.
Selanjutnya Bapak Ibu hanya datang di tempat seperti ini tiap hari Sabtu. Terus tidak ada lagi. Sebenarnya yang dia biar dia juga mengikuti apa yang dilakukan Bapak Ibu lakukan. Lagi bilang saja seperti yang tadi yang diberikan itu kan karena sering mengikuti, jadi yang seperti yang Sobu Biso, kemudian apa namanya yang siaran sore itu ya, kan ada siaran sore kan siaran sore. Kalau yang jam 11 itu yang desa ya, sampai yang sampai sore ya, akhirnya kok dan sampai kemudian kita tuh penasaran itu dengan istri kok ini kayaknya kok kau itu gimana-mana setiap kali misalnya tadi kok ada terus itu itu maksudnya apa ini kita sampai penasaran. Kita rencana kita kan mau kita banyak sewakan akhirnya ketemu di sini dan juga ingin melihat pertama gitu. Sebenarnya kita ingin tanya tentang foto, tapi karena ini memang temanya Zairah, kita mau tanya masalah media tanam yang paling bagus gitu untuk Zairah. Jadi sama pelan-pelan. Pak Sugiarto dari Warung Boto. Oh, jadi gini Pak. Untuk jahe, sebenarnya tanaman apa saja biar hasilnya maksimal, biasanya yang menentukan adalah media tanam. Nanti Bapak bisa menyediakan yang sudah saya atur tadi, ada kotoran kambing sapi boleh, kambing juga boleh. Nanti ada sekam, ada dolomit, ada kotor pertanian, ada lagi namanya personal A, terus ini ada juga yang namanya personal. Dan nanti teknik atau tata setelah ada ini bisa lihat lagi kalau Bapak besok bisa kopi semua ada dari membuat media tanam dulu, itu pemilihan bibit ini termasuk dari melon nanti sama yang penting media tanam. Jadi pokoknya kita hanya menggunakan dari terusnya maka berbagi tambah banyak seperti melon yang saya lagi itu bukan setelah dipakai satu kali bisa dipakai lagi. Bisa nanti diulang sampai seulang. Ya tambahin aja. Udah pakai ini nggak usah pakai ini, pakai ini aja. Jadi untuk menghilangkan manunya penyakitnya. Paling tidak menambahkan nutrisinya saja. Ya, karena di dalam hutan ini kan si peos ini masih ada berserang di dalam sini. Tinggal ditambah kita. Tidak masalah. Paling nggak, pasti sudah ada lubangnya. Makanya drainasenya lancar. Ya, kalau bisa jadi langsung hilang. Katanya nggak terlalu tinggi. Nah, kalau ini mengendap, katanya tinggi. Makanya untuk menanggulangi itu kita pakainya kalau pertanian. Kalau yang pernah Mas, saya pernah dapat itu juga dari BPN juga ada yang pakai kokopit. Itu campurannya sebenarnya boleh dan bagus. Yang penting ada pendampingnya, jadi mengarahkan. Kalau dia pakai A ya yang mengarahkannya harus yang pakai A ini. Jangan pakai A yang mengarahkannya pakai B nggak enak. Nanti kalau Bapak ingin lihat lagi acara satu bisa biasanya hari Jumat besok jam 4 sore. Jadi tanggal 13 besok jam 4 sore lihat sebut besok. Mereka siapa yang lihat besok? Tapi kira-kira siapa besok? Ada misalkan mata ya hanya pasar aja. Terus untuk jahe merah itu tadi, nanti ada pemupukan rutinitas pakai persenase atau sudah dalam edukasi tadi? Ada. Jadi nanti setelah tanam seperti ini biasanya 3 minggu pertama itu kita semprot dengan telepon aja. Karena untuk menanam jamur itu riskan. Kita pakai ini nanti setelah 2 bulan berikutnya pakai ini. Semprotnya yang bersekolah di tanah. Ya boleh. Ini boleh semua bersekolah bersemprot. Semua. Kalau saya sih di bawah. Iya. Karena modalnya ada di bawah.
pagi ya baru pagi sebelum jam 10. Ini aplikasi pupuk ini ke melon. Tapi kemarin hanya kita ambil satu Pak. Kita terbatas kita ambil satu. Saya bisa dua. Nah waktu itu saya bilang sama Mas Devi, Mas saya ambil satu aja kalau Pak boleh. Ini saya ambil satu aja lagi. Makanya bagus sekali. Ini melon. Yang tadi saya nyangkut tadi ini. Ini. Kebetulan waktu itu sudah ada kunjungan dari Komisi A. Nah ini tadi yang udah tadi kemarin kita di media di Kedaulatan Rakyat. Ini kunjungan dari Lampung Timur. Ini dari Dinas Pertanian Kabupaten Magelang, satu bis besar. Kita juga masuk mobil. Praktek dental. Praktek dental yang biru. Iya. Tahu ya? Artis. Ya. Baron. Iya, kota Akademi. Iya. Itu juga satu rombongan. Tapi ini juga. Artis itu tidak selamanya setelah syuting dia punya kesibukan, dia punya kegelisahan, dia punya nyarinya seperti itu. Sehingga waktu itu sudah melihat TVRI, Partai Nasional, kita saya, itu. Ya, hanya nah ini kawan-kawan dari mahasiswa. Jadi monggo, saya hanya berharap bagi bapak ibu yang belum kenal dengan apa yang ada di sini, nanti tinggal mengikuti orang yang muda, datang ke bawah, formulir semuanya akan beres. Ikuti saran, petunjuk orang yang membantu semuanya. Dari saya ini ada tanya lagi sebelum saya tutup. Setelah ini kita bisa ngobrol bareng. Kalau ditambahkan seperti mall itu gimana Pak? Boleh. Buat sendiri ya. Ya biasanya kalau yang waktu yang jaga baru dari akar bambu. Kalau peternak nanti pakai jeruan atau rumahnya. Jadi cara membuat mallnya itu pernah. Kalau besok hari Jumat atau Sabtu besok lengkap. Di sana diterangkan bagaimana membuat dengan rumah dengan kalau orang Jawa dodol. Jadi ya nanti dibuat membuat rumah mau lagi. Jadi tinggal tambahkan gula, ada diternak. Itu tambah banyak. Jarang kita yang bisa dia saja dulu. Jadi ya, akar bambu. Nanti dibuat semacam seperti dulu tadi diekstrak, diambil airnya buat bikin seperti ini. Tidak bisa. Maka tidak semua orang bisa punya dan memiliki keadaan seperti itu. Lebih baik saja yang terjadi. Yang terjadi saja. Lagi? Jam sekolahnya jam berapa? Oh, jam berapa? Siap. Boleh. Setiap saat boleh. Yang dari luar kota biasanya jam 1 malam. Dengan kereta korea malam banyak. Jadi ada misalnya tamu dari luar kota, mungkin pas dia juga susah nyari angkutan, mereka itu nggak serap ya. Oh iya, nanti saya kabarin. Ada lagi Bu? Nah, kalau praktek kan terus banyak masalah. Ya, kalau sudah, saya coba ya. Dari saya cukup sekian. Agar kalau punya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari dia nanti. Terima kasih Pak Widodo yang telah menyampaikan. Beliau ini adalah salah satu petani jahe yang telah mempraktekkan teknologi tanaman jahe dengan produk NASA, dengan menggunakan sebagian produk NASA. Sebenarnya di teknis budidaya jahe
Jadi nanti bisa ya, kalau bapak ibu pun ingin menggunakan produk NASA itu bisa. Yang sering saya kasihkan training gitu ya, untuk saya di Polybag ya, itu nanti bapak ibu ya itu bisa. Karena peluang jaya seperti yang dikatakan Pak Widodo ini sangat luar biasa Pak. Seperti yang dikatakan Ibu dosen tadi, bahwa peluang jaya ini sangat luar biasa. Ini dulu Pak Tuan ya. Ini keluar dulu. Nah, mengapa harus jahe? Ini yang perlu bapak-bapak ketahui. Ya. Jahe itu seperti yang dikatakan